Saya ini banyak bertanya kepada anggota dewan, tapi begitu ketemu tuh kadang-kadang lupa menanyakan gini mas. Hampir semua anggota dewan yang ketemu dengan saya itu kan karakternya memang. Jadi saya juga ngobrol sama produser sama teman-teman. Ini kalau podcast sama orang-orang anggota dewan tuh susah buat, kayak masih kaku gitu ya. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada humornya sama sekali. Saya nggak tahu apakah memang karakter mereka itu dibentuk sedemikian rupa atau memang aslinya itu seperti itu. Ya, karakter manusia kan tidak sama masing-masing. Ya mungkin memang karakternya seperti itu, atau memang mungkin takut dengan kamera ya Mas Andi ya, masih grogi dengan kamera. Tapi kalau misalnya pertemuan-pertemuan begitu, apakah juga tegang begini? Ataukah mereka juga ada sih sebenarnya jok-jok lucu-lucu, atau mungkin ya ada kata-kata mohon maaf nih, nakal-nakalnya dikit gitu misalnya. Saya nggak tahu nakalnya seperti apa, saya udah begini jadi tanda kutip gitu. Atau gimana sih mas? Ya jadi kalau sifatnya formal memang ada apa ya, aturan SOP-nya dalam rambunya. Jadi akan tetapi saya rasa kok lebih enak seperti hal-hal yang di warung, seperti kita nongkrong gitu. Ini akan tercipta sebuah komunikasi yang tanpa jarak sebetulnya. Jadi kalau formal melalui paripurna, melalui rapat pansus dan sebagainya, melalui rapat komisi, ini kan kelihatan harus melalui protap yang ada. Tapi kalau ketemu nongkrong itu sebenarnya juga ada nakal-nakalnya dikit ya? Paling tidak Mas Andi kan juga sudah sering ketemu, paling tidak. Nggak, saya berkaitan dengan hobinya Mas Dodi ini kan ngetril gitu loh. Saya tahu lah karakter orang-orang yang suka ngetril ya, motor itu kan. Ya begitulah, begitu. Saya nggak mungkin gambarin secara detail, waktunya juga terbatas gitu. Tapi hobi itu bisa membuat meredakan emosi, kemudian meluapkan emosi di saat memang mungkin terjadi kejenuhan atau sepanengnya memikirkan masyarakat begitu Mas Dodi. Memang sudah tupoksi kita untuk menjadi anggota dewan. Banyak permasalahan yang kita itu ibaratnya kan cuman sampah. Jadi banyak pengaduan yang masuk yang harus kita selesaikan, yang kita komunikasikan baik vertikal maupun horizontal. Ya, dan kadangkala kan juga ada titik jenuh, butuh pelampiasan. Jadi banyak teman-teman yang hobi ngetril dan bisa meracuni teman-teman yang lain sekarang di dewan kita. Gitu. Ya, ada Pak Asim, ada Mas Ketut, ada Pak Arif, ini bisa teracuni dengan ngetril. Anda yang meracuni. Dan saya rasa ini juga sebuah alat media. Kami kan tidak hanya ngetril saja. Kami juga melakukan baksos. Kami juga melihat dari dekat potensi wisata, potensi ekonomi yang ada di daerah pegunungan. Jadi tidak hanya monoton ngetril. Tapi itu memang hobi udah lama mas? Ya memang dari kecil, mulai SMP mainannya sudah motor. Waduh, ada berapa koleksi motor? Ada 4 ya. Boys. Dan itu biasanya rutin berapa minggu sekali atau ada kontinuitas yang selalu dilakukan gitu? Memang kalau dulu rutinitas, jadi Sabtu Minggu ataupun Jumat, nanti paling tidak 1 minggu 1 kali lah minimal. Tetapi karena tuntutan kerja yang sudah semakin padat, ya, saya harus mendahulukan kepentingan yang lebih spesifik dan harus kita jawab terlebih dahulu daripada ngetril. Oleh karena itu ya kalau ada waktu saja kita akhirnya untuk melakukan aktivitas ngetril tersebut. Kalau bicara tentang ngetril, bicara tentang hobi, itu kan pasti ada satu tempat yang mungkin sampai saat ini menjadi satu tujuan yang menjadi primadona begitu, yang paling disuka itu daerah mana mas? Ya, kalau kita paling suka itu wilayah lereng Wilis, karena kontur medannya dari bebatuan ada, pasir ada,
tanah liat ada, lumpur ada, ini komplit. Kalau wilayah Kelut memang view-nya bagus, indah. Cuman di sana hanya kita temui pasir. Oh iya. Iya. Daerah mana yang belum pernah dan pengen? Yang masih kepingin kelihatannya di Lombok ini belum. Iya. Sudah pernah jatuh? Nah, Sudah pernah jatuh? ya kalau bermain api pasti kena Apinya. Yang paling parah cedera seperti apa, Mas? Ini patah ini. Oh gitu. Ini. Tapi nggak ada yang namanya, kalau orang Jawa bilang jit-jiten gitu ya, udah pernah jatuh, pernah patah, atau malah justru adrenalnya tertantang? Ya, namanya hobi. Adrenalin tetap tertantang. Bagaimana penguasaan ini juga untuk pembelajaran penguasaan jiwa. Bagaimana kita mengatasi jiwa kita dalam menghadapi permasalahan demi permasalahan yang ada di masyarakat sebagai tupoksi kita sebagai anggota DPRD. Jadi sebagai anggota dewan, terus kemudian juga sebagai kepala keluarga begitu. Anak-anak sendiri sebenarnya sudah mengerti tugas dari ayahnya atau seperti apa? Kadang-kadang begini, waktu itu kan yang tadi saya bilang di rumah kadang kan jarang. Kemudian Anda sudah menyampaikan tadi bahwa memang mengatur waktu itu memang harus bisa dilakukan antara mengutamakan mana yang penting kan begitu. Bukan berarti keluarga nggak penting juga kan begitu. Anak-anak sempat protes nggak sih kalau misalnya bapaknya ini nggak pulang-pulang misalnya? Sampai berapa hari pernah nggak pulang kira-kira? Ya otomatis protes, jadi butuh perhatian, butuh kasih sayang otomatis. Ya paling tidak kita bisa memberikan pengertian lah pada anak-anak kita bahwa tupoksi kita seperti itu. Dan kalaupun ada waktu, kebetulan kita juga ada waktu luang, ya waktu itu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk merefresh kita dengan anak. Ada berapa anak, Pak? Dua. Yang satu yang paling besar usia? Sudah usia 21, yang satunya 8 tahun. Ada gelagat mengikuti jejak bapaknya kira-kira? Kelihatannya ya kok enggak. Harapannya juga enggak. Kenapa? Apakah Anda menemukan kepahitan menjadi figur di partai politik ataupun di dewan sehingga membuat statement yang terakhir? Kalau kan mungkin mudah-mudahan enggak. Kenapa, Mas? Ya, enggak apa-apa. Jadi kita tidak akan mengarahkan anak kita untuk mengikuti jejak kita di politik. Harapan kami biarkan mereka menentukan masa depannya sendiri. Kita sebagai orang tua kan tinggal mendorong, mengawasi gitu aja. Begitu.